Kalau soal itu saya nggak tahu, tapi kalau dibilang Eki peminum, ya. Eki peminum? Peminum. Okay. Pemakai juga obat-obatan terlarang. Kalau dibilang narkoba, saya nggak tahu itu jenisnya apa. Saya nggak pakai sih. Saya nggak pernah pakai, jadi nggak tahu Eki pakai apa gitu. juga nggak tahu. Nggak tahu. Yang saya tahu dari penjaga warung itu, Eki sempat minta dianterin untuk beli minuman. Dibilang minum di situ apa enggak itu nggak tahu saya ya. Yang saya tahu itu diajak beli minuman doang tukang warungnya, karena tukang warung tahu tempatnya gitu kan. Jadi dianterin, habis itu doang sih yang saya tahu. Sering, malah justru kayaknya kebanyakan dia posisi udah make ya ketemu sama saya. Sering itu berarti ya? Sering itu, sepecandu itu. Sepengalaman saya jadi temennya, semabuk-mabuk kayak dia pasti bisa pulang sampai rumah aman-aman aja gitu loh, maksudnya nggak pernah jatuh dan segala macam. Nggak pernah kejadian sama sekali? Nggak pernah. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada teman dia ini agar asal jangan bunyi gitu, karena kita berpatokan kepada data, bukti, dan fakta yang ada. Almarhum ini kan sudah dilakukan 2 kali pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Nah, visum juga telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2016. Dan untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, ya, penyidik telah melakukan ekshumasi, ya, dalam artian pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi. Di dalam hasil otopsi itu tidak ditemukan adanya minuman keras, ya, dan yang katanya obat-obat yang disampaikan oleh temannya itu. Saya kira itu adalah karang-karangan dia aja. Kalaupun seumpamanya ada dia meminum minuman keras dan obat-obatan lainnya, tentunya akan ditemukan pada waktu dilaksanakannya otopsi yang hasil ekshumasi tanggal 6 September tadi gitu. Saya curiga ini mereka ini diciptakan oleh siapa? Ya, oleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalaupun seumpamanya tuduhan itu yang mereka lakukan itu seperti yang disampaikan oleh siapa yang mengaku temannya ini terbukti, ya ya siapa namanya? Si Frans ini, ya, tentu setelah dilakukan otopsi itu ditemukan itu. Kalau memang yang disampaikan dia itu dia menemukan bukti ataupun fakta lainnya, seharusnya dia ini ke penyidik menyampaikannya, bukan malah dia keluar-keluar yang menyesatkan publik gitu. Kalau dulu itu ya balik lagi, yang saya tahu kan kabarnya awalnya tuh terjadi laka lantas ya, yang saya tahu gitu loh. Dan sampai 3 hari pun sampai yasinan aman-aman aja gitu loh. Setelah yang serupan itu viral, itu satu Cirebon kayaknya tahu semua deh soal video rekaman suara. Yang saya tahu dulu cuma rekaman suara doang, kalau videonya nggak ada. Kalau pada hari kejadian sampai besoknya, sampai 3 harinya itu mungkin saya nggak percaya dia sama orang lain. Cuman setelah ada kesurupan dan segala macam, yang saya tahu memang Liga Akbar kan mengakui kalau dia sama Eki dan ada pelemparan dan segala macam. Dan bahkan Liga Akbar pun saya tahu jadi saksi di 2016 itu baru tahu setelah dia nongol di TV kemarin di tahun 2024 itu kemarin. Kalau dibilang itu kecelakaan, itu tidak masuk akal dan tidak logika gitu. Dari hasil otopsi, dari visum, dan dari barang bukti sepeda motor, itu tidak ada kesesuaian untuk kecelakaan. Dan polisi yang mengatakan dulu itu laka lantas itu menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Ini Tiara, ini kan pembunuhan berencana. Pembunuhan yang direncanakan gitu loh. Masih yakin itu ya? Lah, putusan hakim itu ya konsisten, itulah pembunuhan berencana. Makanya mereka sangat ahli sekali dalam hal melakukan tindak pidana ini, sehingga hakim memutuskan penjara seumur hidup. Nomor 16 itu terpidananya itu adalah Saka Tatal sendiri. Putusan nomor 3 itu terpidananya ada Ripaldi dan satu lagi kawannya. Kalaupun mereka melakukan PK, silakan saja. Tapi yang kita sesalkan ini mereka melakukan PK, tapi mereka melakukan fitnah. Fitnah? Iya, terhadap Ibtu Rudiana yang katanya direkayasa Ibtu Rudiana. Bagaimana mungkin Rudiana merekayasa sedangkan perkara sudah diperiksa dan diadili? Karena kita komitmen kepada penegakan hukum. Nah, akan tetapi terkait dengan kewenangan internal yang melakukan penyelidikan ulang, ya silakan saja. Siap ya? Iya. Dari pihak nah, tapi bagaimana mungkin dilakukan penyelidikan ulang? Ini sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah. Artinya kita harus menghormati putusan ini.
Dan harus kita hargai kinerja daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mereka hanya berlindung pada produk hukum yang namanya katanya inkrah. Mereka hanya berlindung pada produk hukum yang namanya katanya inkrah yang sudah putusan mahkamah gitu. Pertama, kalau memang ada yang katanya itu tekanan, penyiksaan, ada katanya itu rekayasa, harus dibuktikan dulu yang mereka sampaikan ini. Kita orangnya fair gitu loh. Kalau memang kita salah, kita koreksi kita. Tapi jangan juga kita mengkoreksi orang, dia nggak terima dikoreksi. Banyak orang saksi yang melihat gitu. Kalau Tapi tidak dihadirkan dalam persidangan menurut ya nggak Bapak? mungkin. Selama Rudiana menginginkan perkara ini adalah pembunuhan, nggak akan dihadirkan orang-orang itu. Selama Rudiana menginginkan perkara ini adalah pembunuhan, nggak akan dihadirkan orang-orang itu.